Ali Khamenei memaksakan konfrontasi langsung dengan Israel, hari ini ya saat-saat ini kita lihat Hezbollah diambang kehancuran. Berita terakhir barusan saya lihat, militer-militer tingkat bawah yang ada di perbatasan sudah mulai melarikan diri, Pak Paul, mulai mundur gitu. Mulai mundur ke utara gitu. Jadi mereka sudah mencoba untuk bertempur tentaranya bertempur secara perang darat, udah cukup banyak yang korban gitu. Israel yang kita tahu 8 lah ya, kita nggak tahu berapa ya. Tapi orang Hezbollahnya mungkin sudah puluhan, bahkan sudah ratusan. Jadi sudah mulai bergerak mundur mereka. Nah ini yang akan dilakukan oleh Israel dengan taktik baru lah, taktik dan teknologi. Jadi setiap ada gerak maju, langsung yang di-searching dulu adalah terowongan supaya nanti nggak disergap dari belakang. Terowongan Hezbollah di perbatasan supaya nggak digunakan, itu ditutup oleh Israel dengan semen, Pak. Dengan semen ditutup, jadi nggak bisa melewat lagi kan gitu kan. Iya, itu Iran tuh terlalu gila ya. Dia sendiri lagi, mereka mintanya bilang, kamu Iran, rakyat Iran. Kalau saya membebaskan kamu, saya kasih air gitu ya. Gila itu ya. Gila bener loh itu. Iya, 80% rakyat Iran itu kekurangan air, Pak Paul. Iya. Betul. Nggak perlu kerja berat Mossad atau Israel. Sentil aja dikit. Lanjut sampai tadi ompong. Tapi sebenarnya gini Pak Paul, ini kan sebenarnya ada keraguan juga ya di pemerintahan Iran ini. Jadi ini ada dua kubu ini, kubunya presiden ya, dan kubunya Ali Khamenei, kubunya para ulama, para mullah ini ya. Jadi kalau Ali Khamenei dia punya pendekatannya garis kerjasama dengan Barat gitu, bahkan dia mau bekerja sama soal soal pemeriksaan program nuklirnya Iran, kemudian juga berusaha supaya sanksi Barat itu yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Iran itu diangkat secara perlahan-lahan oleh Barat gitu ya. Nah, tetapi ini bertentangan dengan kepentingan ambisi para mullah ini, terutama ambisi Khamenei sebenarnya untuk menguasai dunia dan minimal menguasai regional, menguasai Timur Tengah. Jadi ini sebenarnya Ali Khamenei ini lebih bengis dan lebih biadab daripada Ayatollah Khomeini dalam soal mau menguasai Timur Tengah ini. Jadi dia mau menaklukkan semua negara-negara Arab Sunni yang ada di sekitar itu. Nah, salah satu tarik-menarik adalah serangan Iran yang terakhir ini, itu dipaksakan oleh Ali Khamenei untuk apa? Supaya kepercayaan proksi-proksinya ini terhadap Iran ini tetap utuh gitu. Karena sudah mulai banyak proksi ini yang mau melepaskan diri dari Iran gitu, seperti Hezbollah. Selama ini Hezbollah dari mulai didirikan, mungkin awal-awal dia hanya mendengarkan Iran itu 30-40%, tapi sekarang 90% kebijakannya Hezbollah itu ditentukan oleh Iran. Nah, sekarang situasinya ketika Iran atau misalkan Ali Khamenei memaksakan konfrontasi langsung dengan Israel, hari ini ya saat-saat ini kita lihat Hezbollah diambang kehancuran. Berita terakhir barusan saya lihat, militer-militer tingkat bawah yang ada di perbatasan sudah mulai melarikan diri, Pak Paul, mulai mundur gitu. Mulai mundur ke utara gitu. Jadi mereka sudah mencoba untuk bertempur tentaranya bertempur secara perang darat, udah cukup banyak yang korban gitu. Israel yang kita tahu 8 lah ya, kita nggak tahu berapa ya. Tapi orang Hezbollahnya mungkin sudah puluhan, bahkan sudah ratusan. Jadi sudah mulai bergerak mundur mereka. Nah ini yang akan dilakukan oleh Israel dengan taktik baru lah, taktik dan teknologi. Jadi setiap ada gerak maju, langsung yang di-searching dulu adalah terowongan supaya nanti nggak disergap dari belakang. Terowongan Hezbollah di perbatasan supaya nggak digunakan, itu ditutup oleh Israel dengan semen, Pak. Dengan semen ditutup, jadi nggak bisa melewat lagi kan gitu kan. Jadi kemungkinan ketika nanti Israel pasukan bergerak maju, infanterinya bergerak maju,
terus tanknya bergerak maju nggak mungkin disergap dari belakang gitu, karena terowongannya sudah ditutup. Jadi cukup banyak yang diterima oleh Israel dari perang di Gaza. Jadi dia menemukan taktik yang tepat, dan kelihatannya Hezbollah sudah mulai putus asa dan mulai mundur pelan-pelan ke utara gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan Pak. Ompong. Kita tambahin dikit ya. Saya ini nggak habis pikir ya. Iran ini kan udah blockage embargo dunia kan udah berapa puluh tahun ya. Contoh soal, kalau kita ngomong dari segi teknologi ya. Berarti dia punya komputer kan udah outdated ya. Dan teknologi ini versionnya kan tambah lama, tambah cepat. Tapi dalam 20 tahun berarti mereka punya teknologi udah jadul semua dong. Kalau benar-benar embargo ada ya, dari US, dari dunia, berarti artinya CPU mereka, memori mereka, ya hardware mungkin bisa ya, dari Taiwan, dari Cina, mungkin bisa beli. Tapi secara high-tech-nya seperti CPU kan, mau nggak mau harus dari, cuman dua di dunia, itu dari Intel atau dari apa namanya? Jadi ini benar-benar embargo, nggak mungkin masuk. Lewat pasar kan? gelap Pak, mereka masukkan lewat Iya. pasar gelap diselundupkan. Betul. Ya kalau nggak AMD kan Intel, kan cuma itu dua CPU. Iya, kalau nggak AMD, Intel udah nggak mungkin yang lain. Iya, Tapi ya lewat pasar gelap bisa aja Pak, bisa aja ada kemungkinan seperti itu. Nah itulah makanya sekarang alutsistanya Iran ini rata-rata sudah ketinggalan zaman, terutama pesawat tempurnya, terutama yang lain-lainnya. Nah, jadi di tengah-tengah kondisi sekarang ini sebenarnya posisi Iran itu secara militer itu dia lemah karena ketinggalan alutsista. Nah, Israel kalau mau betul-betul niat perang dengan Iran, ya selesaikan tugas gitu, habis-habisan sekarang gitu, supaya Iran tidak punya kesempatan lagi untuk bergerak di masa yang akan datang. Kalau secara militer ya, kita bicara geopolitik dan geostrategi. Sekarang lah waktunya kalau dia mau melakukan pembersihan, karena 3 bulan lagi kemungkinan dalam 2-3 bulan lagi Iran akan bisa membuat 10 bom nuklir karena pengayaan uraniumnya sudah 100%. Nah, ini titik-titik kritis. Suka atau tidak suka, Israel harus melakukan serangan kepada reaktor nuklirnya Iran. Gitu kira-kira Pak Andi. Kalau nggak sekarang, jadi kalau ke depan kita nggak ada alasan lagi. Sekarang kan alasannya nggak ada alasan. Kita ini kan alasannya kuat nih. Justru kita ini harus ngantap. Iya, kalau saya tadi balik lagi ke IT ya. Nah, kalau hardware mah mereka bisa beli dari Cina, beli Taiwan. Cina, Taiwan nggak peduli dengan embargo, atau you mau beli ada cuan gua jual kan gitu. Tapi yang saya maksud ini yang high tech itu, yang CPU sama other software itu kan mestinya ada embargo, mesti ada yang, tapi ya lagi pasti ada bocoran lah kayak gitu. Makanya benar, Ompong. Jadi ini 3 sebulan 2 bulan ke depan ini, makanya Israel ini kan takes time. Dia ngambil waktu, nggak nyerang langsung kan. Dia bilang tunggu tanggal mainnya aja. Mereka bilangnya cuma gitu. Kapan saya menyerang, saya nggak usah umumkan. Pokoknya saya harus ada pembalasan. Itu kan dari pihak Israel. Jadi dia harus nunggu waktu yang tepat, cari target yang tepat. Soalnya apa? Dari semua negara Barat, terutama NATO, udah bilang kalau bisa jangan nyerang nuklir, itu tempat nuklirnya. Soalnya apa? Soalnya takut itu environment damage-nya itu lebih gawat. Itu. Iya, sekarang Israel memilih Pak Andi, mau environment damage atau mau negaranya musnah. Jangan sampai yang ketiga kali gitu kan. 2 kali Israel hampir hancur. Pertama itu waktu diserbu oleh Roma dulu, waktu peristiwa Masada. Itu yang pertama yang hampir menghancurkan. Yang kedua adalah Holocaust. Nah, ini yang ketiga sebenarnya yang diinginkan oleh negara-negara sebelah ini, oleh ideologinya Hillel Ben Sahar ini, untuk menghancurkan Yahudi dan menghancurkan Israel gitu. Nah, ini Israel mulai bilang tidak ada untuk yang ketiga gitu. Kelihatannya kalau mau selamat ya harus diserang, nggak ada pilihan lain, Pak, gitu. Ya, Natanz itu yang paling gede di Natanz. Enggak, ya, ada 9 lokasi. Tapi yang paling rawan itu adalah Natanz. Jadi Natanz itu betul-betul harus dihabisin, harus dihancurkan. Yang paling dekat juga sebelah timur. Enggak, maksudnya gini. Jadi kalau kita ngomong mengenai perang strategi, yang paling nomor 1 yang diantep pasti ini apa namanya?
power plant. Jadi nggak ada listrik, lu radar jalan pakai apa? Power plant tak rasa pertama yang dihabisi, ya kan? Nah, kalau terakhir mungkin ya nuklir site-nya itu juga bisa kedua. Begitu kalau menurut Power saya. plant yang kedua kilang minyak, karena kalau kilang minyak Ya, itu dampaknya langsung kepada masyarakat, itu akan timbul kekacauan. Baru yang ketiga adalah program nuklirnya. Kalau misalkan program nuklirnya itu duluan, nah ini kan pasti nanti akan timbul ya macam-macam lah ya. Ya ada upaya-upaya untuk sekarang kan program nuklir Iran kan dilindungi oleh peluru anti pesawat S-400 sama S-300 S-400. Nah, belum tahu juga sejauh mana F-35 ini bisa lolos dari pantauan radarnya yang baru diimpor dari Rusia ini. Tapi ya kalau saya bilang sih pesawat mereka kan Sukhoi, kebanyakan kan dari Rusia, Sukhoi punya. Ya, Sukhoi ini tidak battle proven, terbukti di Ukraina banyak yang jatuh juga ditembak gitu ya. Banyak yang jatuh, artinya Rusia itu kan sebenarnya agak mirip-mirip dengan Tiongkok lah. Jadi mereka itu copy paste dari teknologi yang dibuat Barat, tetapi tidak mampu membuat teknologinya dengan kondisi yang sempurna. Akhirnya Sukhoi yang digadang-gadang katanya hebat itu banyak jatuh. Bayangkan dalam perang Ukraina itu Rusia masih menggunakan tank T-62, T-55 di awal-awal perang kemarin. Dia nggak berani mengeluarkan tank Armata atau T-90. Ketika nanti tank barunya Rusia ini ternyata tidak battle proven, maka nilai jualnya di pasar senjata akan jatuh, Pak. Itu yang dia takut gitu. Sangat Jadi takut mereka mengeluarkan senjata terbaru. Ya, nomor satu saya bilang kalau listrik sama air. Itu deh, listrik sama air. Wong IKN aja nggak ada air mangkrak sekarang. Iya, itu Iran tuh terlalu gila ya. Dia sendiri lagi, mereka mintanya bilang, kamu Iran, rakyat Iran. Kalau saya membebaskan kamu, saya kasih air gitu ya. Gila itu ya. Gila bener loh itu. Iya, 80% rakyat Iran itu kekurangan air, Pak Paul. Iya. Betul. Betul. Jadi mereka itu memang sulit air di sana ya. Karena memang daratan Iran itu tidak ada sungai besar seperti di Babilonia atau di Irak. Irak kan ada Efrat sama Tigris kan. Tapi di Iran itu nggak ada, makanya sering ya bahaya kekeringan. Kemudian juga hutan ataupun misalnya ya bukan hutan seperti hutan tropis seperti di kita di Indonesia ini yang banyak cadangan airnya. Nah, itulah kesulitannya di Iran ini. Makanya mereka itu 80% rakyatnya itu selalu mengalami kekurangan air. Nah, jadi kalau misal silakan, Mbak. Ya, waktu di North Korea juga dia nuclear power. Tapi dia listrik kekurangan. Jadi sampai sekarang itu listrik masih digilir. Ya kan? Karena listrik dia kurang. Ya, nomor satu yang saya bilang tadi, listrik sama air. Lanjut, Opung, sorry. Lanjut. Ini tumben Pak Suara belum masuk